Bab 14, Felix Felicis. Pelajaran pertama Harry esok paginya adalah herbologi. Dia tak bisa menceritakan kepada Ron dan Hermione tentang pelajarannya dengan Dumbledore sewaktu sarapan karena takut ada yang mendengar. Namun dia bercerita ketika mereka berjalan menyeberangi kebun sayur menuju rumah-rumah kaca. Angin brutal selama akhir minggu akhirnya reda, kabut aneh telah kembali dan mereka perlu waktu sedikit lebih lama daripada biasanya untuk menemukan rumah kaca yang benar. Wow, mengerikan, kau tahu siapa waktu masih anak-anak, kata Ron pelan, ketika mereka mengambil tempat di sekeliling salah satu batang Snargaluf berbonggol yang merupakan proyek mereka semester itu, dan mulai memakai sarung tangan pelindung, tapi aku masih tak mengerti kenapa Dumbledore memperlihatkan semua ini kepadamu. Maksudku, memang sih menarik, tapi apa tujuannya? Entahlah, kata Harry, memakai karet pelindung, tapi dia bilang semuanya penting dan akan membantuku bertahan. Menurutku itu menarik sekali, kata Hermione bergairah. Masuk akal mengetahui sebanyak mungkin tentang Voldemort. Bagaimana lagi kau bisa mengetahui kelemahannya? Jadi, bagaimana pesta terakhir Slughorn? Harry bertanya kurang jelas terhalang pelindung gigi. Oh, cukup menyenangkan sebetulnya, kata Hermione, sekarang memakai kacamata pelindung. Maksudku, dia banyak ngoceh tentang mantan-mantan murid yang tersohor, dan dia benar-benar menjilat McLaggen karena dia banyak punya koneksi, tapi dia memberi kami makanan yang benar-benar enak dan dia memperkenalkan kami kepada Gwenok Jones. Gwenok Jones, kata Ron, matanya melebar di balik kacamata pelindungnya. Gwenok Jones yang itu, Kapten Holyhead Harpies, betul, kata Hermione. Menurutku si Jones agak memuja diri sendiri, tapi cukup sudah obrolan di sana, kata Profesor Sprout tegas, mendatangi mereka dan tampak galak. Kalian ketinggalan, yang lain semua sudah mulai dan Neville sudah berhasil mendapatkan polong pertamanya, mereka berpaling. Betul saja, Neville duduk dengan bibir berdarah dan beberapa cakaran parah di salah satu pipinya, namun memegang benda menjijikkan berwarna hijau dan berdenyut, seukuran buah anggur. Oke, Profesor, kami mulai sekarang, kata Ron. Lalu menambahkan pelan setelah Profesor Sprout berbalik lagi, mestinya pakai Muffliato, Harry. Tidak boleh, kata Hermione segera. Seperti biasanya tampak gusar teringat pangeran berdarah campuran dan mantra-mantranya. Nah, ayo, sebaiknya kita mulai. Hermione memandang cemas mereka berdua. Mereka bertiga menarik napas dalam-dalam dan kemudian menyerbu batang berbonggol di depan mereka. Batang itu langsung hidup, sulur-sulur panjang berduri seperti belukar menjulur-julur dari bagian atasnya dan melecut-lecut di udara. Satu sulur membelit rambut Hermione dan Ron memukulnya mundur dengan gunting tanaman. Harry berhasil menangkap beberapa sulur dan mengikatnya bersama-sama. Sebuah lubang terbuka di tengah-tengah dahan yang seperti tentakel. Hermione memasukkan lengannya dengan berani ke dalam lubang ini, yang langsung menutup seperti perangkap di sekitar sikunya. Harry dan Ron menarik dan merenggut sulur-sulur itu, memaksa lubang itu membuka lagi dan Hermione menarik keluar tangannya, jari-jarinya menggenggam polong seperti polong Neville. Dalam sekejap sulur-sulur itu meluncur lagi ke dalam dan batang berbonggol itu kembali tampak seperti sepotong kayu tak berbahaya. Kalian tahu, aku tak mau menanam ini di kebunku kalau aku punya rumah sendiri nanti, kata Ron mendorong kacamata pelindungnya ke atas kepala dan menyeka keringat dari wajahnya. Ambilkan mangkuk, kata Hermione, memegang polong berdenyut itu di tangannya yang terjulur. Harry mengangsurkan mangkuk dan Hermione menjatuhkan polong ke dalamnya dengan wajah jijik. Jangan gampang jijik, langsung pencet. Paling baik kalau mereka masih segar, seru Profesor Sprout. Ngomong-ngomong, kata Hermione, melanjutkan obrolan mereka yang terputus, seolah tak ada sepotong kayu yang baru saja menyerang mereka. Slughorn akan mengadakan pesta Natal, Harry, dan tak ada jalan kau bisa menghindari pesta ini. Karena dia memintaku mengecek malam-malammu yang bebas, supaya dia bisa mengadakan pestanya pada malam yang kau pasti bisa datang, Harry mengeluh. Ron, sementara itu, yang sedang berusaha memencet polong di dalam mangkuk dengan menekankan kedua tangannya, berdiri dan memencet sekuat tenaga, berkata marah, dan ini pesta lain yang hanya untuk murid-murid favorit Slughorn, kan? Hanya untuk klub Slug, ya, kata Hermione. Polong melesat dari bawah jari-jari Ron dan menghantam langit-langit rumah kaca, lalu terpental ke belakang kepala Profesor Sprout, menjatuhkan topi tuanya yang bertambal-tambal. Harry pergi mengambil polong itu. Sewaktu dia kembali, Hermione sedang berkata, dengar,
Bukan aku yang menciptakan nama klub sluk. Ron mengulang dengan seringai yang sama sangarnya dengan seringai Malfoy. Kasihan deh. Yah, kuharap kau menikmati pestamu. Kau tidak berusaha jadian dengan McLaggen, jadi Slughorn bisa meresmikan kalian sebagai raja jadi ratu siput. Kami diizinkan membawa teman, kata Hermione, yang entah kenapa wajahnya berubah merah pada. Dan aku tadinya akan mengajakmu, tapi kalau kau berpendapat pestanya sekonyol itu, buat aku repot-repot. Harry mendadak berharap polongnya terbang sedikit lebih jauh, sehingga dia tak perlu duduk di sana bersama mereka berdua. Kehadirannya tak disadari, Dai menarik mangkuk yang berisi polong dan berusaha membukanya dengan cara-cara yang paling bising dan paling energi yang bisa dipikirkannya. Sayangnya, dia masih bisa mendengar setiap kata dari percakapan mereka. Kau akan mengajakku? Tanya Ron, suaranya berubah total. Ya, jawab Hermione berang. Tapi kalau kau lebih suka aku jadian dengan McLaggen. Mereka diam sejenak sementara Harry terus memukuli polong dengan sekop. Tidak, kata Ron. Dengan suara amat pelan, pukulan Harry meleset, memukul mangkuk alih-alih polong, dan mangkuknya pecah berkeping-keping. Reparo, katanya buru-buru, menyentuh pecahannya dengan tongkat sihirnya, dan mangkuk itu utuh lagi. Namun bunyi mangkuk pecah itu rupanya menyadarkan Ron dan Hermione akan kehadiran Harry. Hermione tampak salah tingkah dan segera sibuk membuka-buka bukunya pohon-pohon pemakan daging di dunia untuk mencari cara yang benar memeras polong Snargaluf. Ron, sebaliknya, tampak malu-malu tapi juga agak berpuas diri. Berikan padaku, Harry, kata Hermione buru-buru, katanya kita disuruh menusuknya dengan sesuatu yang tajam. Harry menyerahkan polong dalam mangkuk kepada Hermione. Dia dan Ron kembali menarik kacamata pelindung menutupi mata mereka dan sekali lagi menyerbu batang pohon berbonggol itu. Dia sih sebetulnya tidak benar-benar terkejut, pikir Harry, sementara dia berkutat dengan sulur berduri yang berniat mencekiknya. Dia sudah punya dugaan ini akan terjadi cepat atau lambat. Namun dia tak yakin bagaimana perasaannya tentang ini. Dia dan Cho sekarang terlalu malu untuk saling pandang, apalagi untuk saling bicara. Bagaimana kalau Ron dan Hermione mulai pacaran, lalu putus, bisakah persahabatan mereka bertahan? Harry teringat beberapa minggu ketika mereka saling mendiamkan waktu mereka kelas 3, dia tidak menikmati berusaha menjembatani jarak di antara mereka. Dan kemudian, bagaimana jika mereka tidak putus? Bagaimana jika mereka menjadi seperti Bill dan Fleur, dan berada bersama mereka membuatnya menjadi sangat salah tingkah, sehingga untuk selamanya dia tersingkir? Kena, teriak Ron, menarik polong kedua dari dalam batang, tepat ketika Hermione berhasil membuka polong yang pertama, sehingga mangkuk sekarang pebu akar umbi yang menggeliat-geliat seperti cacing hijau pucat. Sisa pelajaran berlangsung tanpa mereka menyebut-nyebut lagi pesta Slughorn. Meskipun Harry mengamati kedua sahabatnya dengan lebih teliti selama beberapa hari berikutnya, Ron dan Hermione tidak tampak berbeda kecuali bahwa mereka sedikit lebih sopan daripada biasanya terhadap masing-masing. Harry menganggap dia tinggal menunggu apa yang akan terjadi di bawah pengaruh butterbir dalam ruang Slughorn yang berlampu remang-remang pada malam pesta nanti. Untuk sementara ini, dia punya kecemasan yang lebih mendesak. Katy masih dirawat di rumah sakit Santo Mungo tanpa prospek akan pulang, yang berarti bahwa tim Gryffindor yang menjanjikan, yang telah dilatih Harry dengan cermat sejak bulan Desember, kekurangan satu caser. Dia terus-menerus menunda mencari pengganti Katy dengan harapan dia akan pulang. Namun pertandingan pembuka mereka melawan Slytherin sudah akan berlangsung dan akhirnya dia harus menerima kenyataan bahwa Katy tak akan pulang pada waktunya untuk bermain. Harry merasa dia tak akan tahan menghadapi uji coba terbuka lagi. Dengan perasaan tertekan yang nyaris tak ada hubungannya dengan Quidditch, dia mendekati Dean Thomas sesudah pelajaran transfigurasi pada suatu hari. Sebagian besar anak-anak sudah pergi, meskipun beberapa burung kuning yang berkicau masih berputar-putar dalam ruangan, semua ciptaan Hermione, tak ada anak lain yang berhasil menyulap bahkan sehelai bulu pun dari udara kosong. Apakah kau masih berminat bermain sebagai caser? Ya, tentu saja, kata Dean bersemangat. Lewat atas bahu Dean, Harry melihat Seamus Finnegan menjejalkan buku-bukunya ke dalam tas, tampangnya masam. Salah satu alasan kenapa Harry sebetulnya lebih suka tidak meminta Dean bermain adalah karena dia tahu Seamus tidak akan suka. Sebaliknya, Harry harus melakukan apa yang terbaik bagi tim, dan Dean terbang mengalahkan Seamus dalam uji coba. Nah, kalau begitu kau masuk tim, kata Harry. Ada latihan malam ini, jam 7, baik, kata Dean. Rims, Harry, wah,
Aku sudah tak sabar mau memberitahu Ginny. Dia berlari keluar ruangan, meninggalkan Harry dan Seamus berdua saja. Saat tidak menyenangkan yang tidak menjadi lebih enak ketika ada kotoran burung mendarat di kepala Seamus, selagi salah satu kenari Hermione meluncur di atas mereka. Seamus bukan satu-satunya yang tidak puas atas pilihan pengganti Katy. Ada banyak kasak-kusuk dalam ruang rekreasi tentang fakta bahwa Harry sekarang telah memilih dua teman sekelasnya sebagai anggota tim. Berhubung Harry sudah menerima kasak-kusuk yang lebih buruk daripada ini dalam karirnya di sekolah, dia tidak begitu terganggu, namun tetap saja tekanan untuk memenangkan pertandingan yang akan datang melawan Slytherin semakin besar. Jika Gryffindor menang, Harry tahu seluruh asrama akan bersumpah bahwa mereka telah mengkritiknya dan bersumpah bahwa mereka dari awal sudah tahu tim itu tim hebat. Jika mereka kalah, Harry membatin kecut, dia toh sudah pernah menderita kasak-kusuk yang lebih parah. Harry tak punya alasan menyesali pilihannya begitu dia melihat Dean terbang malam itu. Dean bekerja sama baik dengan Ginny dan Demelza. Kedua Beater, Pikes dan Kut, semakin lama semakin baik. Satu-satunya masalah hanyalah Ron. Harry sudah tahu Ron pemain tidak konsisten yang gampang senewen dan kurang percaya diri, dan celakanya, prospek pertandingan pembukaan untuk musim ini yang semakin mendekat membuat semua rasa tidak amannya keluar. Setelah kebobolan setengah lusin gol, sebagian besar dicetak oleh Ginny, teknik Ron semakin lama semakin liar, sampai akhirnya dia meninju Demelza yang terbang mendekat pada mulutnya. Itu kecelakaan. Sorry, Demelza, aku benar-benar minta maaf. Ron berteriak di belakang Demelza yang terbang zigzag turun ke tanah, darah bercucuran di mana-mana. Aku hanya panik, kata Ginny marah, mendarat di sebelah Demelza dan memeriksa bibirnya yang rata. Dasar bego, kau, Ron, lihat keadaannya, aku bisa membetulkannya, kata Harry, mendarat di sebelah kedua gadis itu, mengarahkan tongkat sihirnya ke mulut Demelza dan berkata, Episke, dan, Ginny, jangan membego-begokan Ron, kau bukan kapten tim ini. Nah, kau tampaknya terlalu sibuk untuk membego-begokan dia dan menurutku harus ada yang mengatakannya. Harry memaksa diri agar tidak tertawa. Naik lagi. Semua, kita mulai lagi. Secara keseluruhan itu latihan mereka yang terburuk sepanjang semester ini. Meskipun demikian Harry berpendapat tidaklah bijaksana menerapkan kejujuran adalah yang terbaik. Mengingat waktu pertandingan sudah begini dekat, kerja bagus, kawan-kawan, kurasa kita akan menggila Slytherin, dia berkata cerah, dan para Chaser dan Beater meninggalkan ruang ganti dengan wajah cukup cerah. Aku bermain seperti sekarung kotoran naga, kata Ron dengan suara hampa, ketika pintu sudah menutup di belakang Ginny. Tidak, kata Harry tegas. Kau kiper terbaik yang kuuji coba, Ron. Satu-satunya masalahmu adalah senewen. Harry terus memberikan semangat sepanjang perjalanan pulang ke kastil, dan saat mereka tiba di lantai 2 Ron sudah tampak sedikit lebih ceria. Namun, ketika Harry mendorong permadani hias untuk mengambil jalan pintas menuju menara Gryffindor, ternyata mereka melihat Dean dan Ginny, yang sedang berpelukan erat dan berciuman mesra, seakan direkat dengan lem. Rasanya ada sesuatu yang besar dan bersisik mendadak hidup dalam perut. Harry mencakari organ-organ dalamnya, darah panas seakan mengaliri otaknya, sehingga semua pikiran dipadamkan, digantikan keinginan liar untuk mengutuk Dean menjadi agar-agar. Bergulat dengan kegilaan mendadak ini, dia mendengar suara Ron seakan dari tempat yang sangat jauh. Oi, Dean dan Ginny memisahkan diri dan menoleh. Apa? Kata Ginny. Aku tak mau menemukan adikku ciuman di depan umum. Ini koridor kosong sebelum kalian muncul mengganggu, kata Ginny. Dean tampak malu. Dia nyengir salah tingkah kepada Harry. Namun Harry tidak membalas, karena monster yang baru lahir dalam dirinya meraung agar Dean langsung dikeluarkan dari tim. Yuk, Ginny, ajak Dean, kita kembali ke ruang rekreasi, kau duluan, kata Ginny. Aku mau bicara dengan kakakku tersayang. Dean pergi. Kelihatannya dia tidak menyesal meninggalkan situasi itu. Baik, kata Ginny. Menyibak rambut merahnya yang panjang dari wajahnya dan memelototi Ron, kita luruskan ini supaya jelas. Bukan urusanmu dengan siapa aku berkencan atau apa yang kulakukan dengan mereka. Ron petik terbalik. Itu urusanku, sanggah Ron, sama marahnya. Kau pikir aku mau orang-orang mengatakan adikku adalah, adayan apa, teriak Ginny, mencabut tongkat sihirnya. Adalah apa tepatnya? Dia tidak bermaksud apa-apa. Ginny, kata Harry otomatis, meskipun monsternya meraungkan persetujuannya atas kata-kata Ron. Oh ya,
dia mengata-ngataiku, kata Ginny, menjadi panas terhadap Harry. Hanya karena dia belum pernah berciuman dengan siapapun seumur hidupnya, hanya karena ciuman terbaik yang pernah diterimanya adalah ciuman dari bibi kami Muriel. Tutup mulutmu, bentak Ron, langsung merah padam tanpa melewati merah dulu. Tidak, aku tak mau tutup mulut, teriak Ginny, tak dapat menguasai diri. Aku sudah melihatmu dengan dahak, berharap dia akan mencium pipimu setiap kali kau bertemu dengannya. Kasihan deh, kau, jika kau sendiri kencan dan ciuman, kau tak akan begitu keberatan orang lain melakukannya. Ron telah mencabut tongkat sihirnya juga. Harry dengan cepat melangkah di antara mereka. Kau tak tahu apa yang kau bicarakan, raung Ron, berusaha menyerang Ginny melewati Harry, yang sekarang berdiri di depan Ginny dengan tangan terentang. Hanya karena aku tidak melakukannya di depan umum, Ginny tertawa mengejek, berusaha menyingkirkan Harry. Abis nyiumin Pigwidgeon, ya, atau kau menyimpan foto bibi Muriel di bawah bantalmu? Kau, kilatan cahaya jingga meluncur dari bawah lengan kiri Harry dan nyaris saja mengenai Ginny, hanya meleset beberapa senti. Harry mendorong Ron ke dinding. Jangan bodoh, Harry mencium cocang, teriak Ginny, yang sekarang kedengarannya hampir menangis. Dan Hermione mencium Victor Krum, hanya kau yang bersikap seakan ciuman itu sesuatu yang menjijikkan, Ron, dan itu karena pengalamanmu sama banyaknya dengan anak 12 tahun. Usai berkata begitu, Ginny pergi. Harry cepat-cepat melepaskan Ron. Tampang Ron seperti orang yang siap membunuh. Mereka berdua berdiri di sana, bernapas berat, sampai Mrs. Norris, kucing Filch, muncul dari belokan, memecah ketegangan. Ayo, ajak Harry. Ketika bunyi kaki Filch yang diseret mencapai telinga mereka, mereka bergegas menaiki tangga dan berjalan sepanjang koridor lantai 7. Oi, minggir, bentak Ron pada seorang anak perempuan kecil yang terlonjak ketakutan dan menjatuhkan sebotol telur katak. Harry hampir tak menyadari bunyi botol yang pecah. Dia merasa bingung, pusing, tersambar petir. Pastilah begini rasanya. Ini hanya karena dia adik Ron, dia memberitahu diri sendiri. Kau tidak suka melihatnya mencium Dean hanya karena dia adik Ron. Namun tanpa bisa dicegah muncullah dalam benaknya bayangan koridor kosong yang sama, dengan dirinya yang mencium Ginny. Monster di dalam dadanya mendengkur senang, tetapi kemudian dilihatnya Ron menarik terbuka permadani hias dan mengacungkan tongkat sihirnya kepada Harry, meneriakkan tuduhan-tuduhan seperti, pelanggaran kepercayaan, katanya kau temanku. Menurutmu Hermione benar mencium Krum? Ron bertanya tiba-tiba, ketika mereka sudah dekat sinyonya gemuk. Harry tersentak dan merasa bersalah. Direnggutkannya hayalannya menjauh dari koridor yang tak didatangi Ron yang mengganggu. Koridor tempat dia dan Ginny hanya berdua saja. Apa? Tanyanya bingung. Oh, jawaban yang jujur adalah, ya, tetapi dia tak ingin memberikannya. Meskipun demikian Ron rupanya menyimpulkan yang terburuk dari ekspresi di wajah Harry. Dilligrout, katanya muram kepada si nyonya gemuk, dan mereka memanjat masuk melalui lubang lukisan ke dalam ruang rekreasi. Tak seorang pun dari mereka menyebut-nyebut Ginny atau Hermione lagi. Malah, mereka nyaris tak saling bicara malam itu dan pergi tidur dalam diam. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Lama Harry berbaring tak bisa tidur, memandang langit-langit kelambu tempat tidurnya dan berusaha meyakinkan diri bahwa perasaannya terhadap Ginny sepenuhnya perasaan kakak terhadap adiknya. Bukankah mereka hidup bersama seperti kakak dan adik sepanjang musim panas, bermain Quidditch, menggoda Ron, dan menertawakan Bill dan dahak? Dia sudah mengenal Ginny selama beberapa tahun sekarang. Wajar kalau dia merasa protektif. Wajar kalau dia ingin menjaganya, ingin mencabik-cabik Dean karena menciumnya. Tidak, dia harus mengontrol perasaan kakak adik khusus yang ini. Ron mendengkur. Dia adik Ron. Harry menegur dirinya dengan tegas. Adik Ron. Dia terlarang. Dia tak mau mempertaruhkan persahabatannya dengan Ron demi apapun. Dia meninju bantalnya ke bentuk yang lebih nyaman dan menunggu datangnya kantuk, berusaha keras tidak membiarkan pikirannya melayang ke dekat-dekat Ginny. Harry terbangun keesokan harinya merasa agak linglung dan bingung gara-gara tidurnya diganggu sederet impian dan dalam mimpinya dia dikejar-kejar Ron yang membawa pemukul Beater. Namun tengah harinya dia dengan senang hati menukar Ron dalam impiannya dengan Ron yang sebenarnya, yang tidak hanya mendiamkan Ginny dan Dean, namun juga memperlakukan Hermione yang sakit hati dan bingung dengan sikap tak peduli yang dingin dan mencemooh. Lebih-lebih lagi, dalam semalam Ron tampaknya berubah menjadi gampang tersinggung dan gampang marah seperti Scrooge ujung meletup. Harry melewatkan hari itu berusaha mendamaikan Ron dan Hermione,
namun sia-sia saja. Akhirnya Hermione pergi tidur dengan mendongkol dan Ron berjalan ke kamar anak laki-laki setelah menyumpah-nyumpah marah pada beberapa anak kelas 1 yang ketakutan, hanya karena anak-anak itu memandangnya. Betapa kecewanya Harry, agresi baru Ron ini tidak mereda selama beberapa hari berikutnya. Yang lebih buruk lagi, kemampuannya sebagai kiper juga mecuram, dan membuatnya semakin agresif, sehingga dalam latihan final Quidditch sebelum pertandingan pada hari Sabtu, dia gagal menangkap semua gol yang diarahkan Chaser kepadanya. Namun Ron membentak-bentak semua pemain lain terus-menerus, sampai Demelza Robbins menangis, "Tutup mulut dan jangan ganggu dia," teriak Pikes, yang tingginya cuma 2/3 Ron, namun membawa pemukul yang berat. "Cukup," bentak Harry, yang sudah melihat Ginny mendelik ke arah Ron, dan teringat reputasinya sebagai ahli kutukan kepak kelelawar. Harry meluncur mendekati mereka untuk menengahi sebelum situasi menjadi tak terkendali. "Peakzes, simpan blujernya. Demelza, kuasai dirimu, kau bermain baik hari ini." Ron, dia menunggu sampai anggota tim yang lain sudah di luar jangkauan pendengaran sebelum mengatakannya, "Kau sahabatku terkarib, tapi kalau kau terus memperlakukan anggota tim yang lain seperti tadi, aku akan mengeluarkanmu dari tim." Sejenak dia benar-benar mengira Ron mungkin akan memukulnya, tetapi sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi. Ron tampak merosot di atas sapunya, semua keinginan melawan tampaknya telah meninggalkan dirinya, dan dia berkata, "Aku mengundurkan diri, aku parah sekali." "Kau tidak parah dan kau tidak mengundurkan diri," kata Harry tegas, menyambar bagian depan jubah Ron. "Kau bisa menangkap apa saja kalau kau sedang oke, sakitmu ini mental, kaitannya dengan jiwa." "Kau mengataiku sakit jiwa?" "Yeah, mungkin begitu." Mereka saling melotot selama beberapa saat, kemudian Ron menggelengkan kepala dengan letih. "Aku tahu kau tak punya waktu lagi untuk mencari kiper lain, jadi aku akan bermain besok pagi, tapi kalau kita kalah, dan kita pasti kalah, aku akan mengeluarkan diri dari tim." Apapun yang dikatakan Harry tak membawa hasil. Harry berusaha membesarkan semangat Ron selama makan malam, tetapi Ron terlalu sibuk marah dan bermuka masam kepada Hermione sehingga tidak memperhatikannya. Harry melanjutkannya di ruang rekreasi, namun pernyataan tegasnya bahwa seluruh tim akan kecewa berat jika Ron mundur agak diruntuhkan oleh fakta bahwa para anggota tim yang lain duduk bergerombol di sudut yang jauh, jelas sedang kasak-kusuk tentang Ron dan melempar pandang sebal ke arahnya. Akhirnya, Harry mencoba marah lagi dengan harapan bisa memprovokasi Ron agar bersikap menantang dan mudah-mudahan bertekad akan menyelamatkan gol, namun strategi ini sama tak berhasilnya seperti dorongan semangat. Ron pergi tidur dengan masih patah semangat dan tanpa harapan seperti sebelumnya. Harry berbaring terjaga lama sekali dalam kegelapan. Dia tak ingin kalah dalam pertandingan besok. Bukan hanya ini pertama kalinya dia sebagai kapten, namun dia bertekad mengalahkan Draco Malfoy dalam Quidditch, sekalipun dia belum bisa membuktikan kecurigaannya terhadap Draco. Tetapi, kalau Ron bermain seperti dalam beberapa kali latihan belakangan ini, kemungkinan mereka menang tipis sekali. Kalau saja ada sesuatu yang bisa dilakukannya untuk membuat Ron menguasai diri, membuatnya bermain dalam kondisi top, sesuatu yang bisa memastikan bahwa besok hari yang benar-benar menyenangkan bagi Ron, dan jawabannya datang mendadak kepada Harry dalam bentuk inspirasi yang gilang gemilang, suasana sarapan meriah seperti biasanya esok paginya. Anak-anak Slytherin mendesis dan membuk keras-keras setiap ada anggota tim Gryffindor yang memasuki aula besar. Harry memandang sekilas langit-langit dan melihat langit yang cerah, biru pucat, pertanda yang baik. Meja Gryffindor, yang seluruhnya berwarna merah dan emas, bersorak ketika Harry dan Ron datang. Harry nyengir dan melambai, Ron menyeringai lemah dan menggelengkan kepala. "Bergembiralah, Ron," seru Lavender. "Aku tahu kau pasti hebat." Ron tidak mengindahkannya. "Teh?" Harry bertanya. "Kopi, jus labu kuning, apa saja," kata Ron murung, menggigit roti panggang dengan lesu. Beberapa menit kemudian Hermione, yang sudah sangat bosan dengan sikap Sangeren belakangan ini sehingga tidak turun sarapan bersama mereka, berhenti dalam perjalanan ke tempat duduknya. "Bagaimana perasaan kalian berdua?" dia bertanya hati-hati, matanya menatap belakang kepala Ron. "Baik," kata Harry, yang sedang berkonsentrasi mengulurkan segelas jus labu kuning kepada Ron. "Ini, Ron. Minumlah sampai habis." Ron baru saja mengangkat gelasnya ke bibir ketika Hermione berkata tajam, "Jangan minum itu, Ron." Baik Harry maupun Ron mengangkat muka menatapnya. "Kenapa tidak boleh?" tanya Ron.
Hermione sekarang menatap Harry seolah dia tidak mempercayai matanya. Kau baru saja memasukkan sesuatu ke dalam minuman itu. Maaf, kata Harry. Kau mendengarku. Aku tadi melihatmu, kau menuang sesuatu ke dalam minuman Ron. Botolnya masih ada di tanganmu sekarang, aku tak tahu kau omong apa, kata Harry, buru-buru menyimpan kembali botol kecilnya ke dalam saku. Ron, ku peringatkan kau, jangan meminumnya, Hermione berkata lagi, cemas, namun Ron mengambil gelasnya, menghabiskannya dalam sekali teguk dan berkata, berhentilah memerintah-merintahku, Hermione. Hermione tampak sangat tersinggung. Membungkuk rendah sehingga hanya Harry yang bisa mendengarnya. Dia mendesis, kau mestinya dikeluarkan karena itu. Aku tak percaya kau melakukan itu, Harry, dengar siapa yang bicara, Harry balas berbisik. Membuat orang bingung lagi belakangan ini, Hermione langsung meninggalkan mereka. Harry memandangnya pergi tanpa penyesalan. Hermione tak pernah benar-benar memahami betapa seriusnya urusan Quidditch. Dia kemudian berpaling, memandang Ron yang sedang mencecap-cecap bibirnya. Sudah hampir waktunya, kata Harry gembira. Rumput yang bersalju berderik di bawah kaki mereka ketika mereka berjalan ke stadion. Untung sekali cuacanya sebagus ini. Kata Harry kepada Ron. Yah, kata Ron, yang pucat seperti orang sakit. Ginny dan Demelza sudah memakai seragam Quidditch mereka dan menunggu di ruang ganti. Kondisinya tampak ideal, kata Ginny, mengabaikan Ron. Dan coba tebak, Chaser Slytherin Vicey kepalanya kena hantam Bludger kemarin waktu mereka latihan, dan sekarang masih sakit sehingga tak bisa bermain. Dan yang lebih bagus daripada itu Malfoy juga sakit. Apa? Kata Harry, berputar di tempat untuk memandang Ginny. Dia sakit, kenapa dia? Tahu deh, tapi kan bagus untuk kita, kata Ginny cerah. Sebagai gantinya mereka memasang Harper, dia seangkatan denganku dan dia idiot. Harry tersenyum samar. Namun ketika dia memakai jubah merahnya, pikirannya jauh dari Quidditch. Malfoy sebelumnya pernah menyatakan dia tak bisa bermain karena luka, tetapi dalam kesempatan itu dia memastikan semua pertandingan dijadwalkan ulang ke waktu yang lebih cocok untuk Slytherin. Kenapa sekarang dia membiarkan orang lain menggantikannya? Apakah dia benar-benar sakit, atau cuma pura-pura saja? Mencurigakan, ya, katanya pelan kepada Ron, Malfoy tidak ikut main, beruntung. Menurutku, kata Ron, tampak sedikit lebih bersemangat. Dan Vicey tidak main juga, dia pencetak gol terbaik mereka, tak kusangka katanya tiba-tiba, membeku dan berhenti setengah jalan memakai sarung tangan kipernya dan menatap Harry. Apa, aku? Kau? Ron telah memelankan suaranya, dia tampak takut sekaligus bergairah. Minumanku. Jus labu kuningku, kau tidak. Harry mengangkat alisnya, namun tidak berkata apa-apa, kecuali, kita mulai kira-kira 5 menit lagi, sebaiknya kau pakai botmu. Mereka berjalan memasuki stadion disambut sorakan dan teriak, bu, yang gegap gempita. Salah satu sisi stadion total berwarna merah dan emas, sisi lainnya lautan hijau dan perak. Anak-anak Hufflepuff dan Ravenclaw ada yang berpihak ke Gryffindor, ada pula yang ke Slytherin. Di antara riuh rendahnya teriakan dan tepukan, Harry bisa mendengar sayup-sayup raungan topi berkepala singa Luna yang terkenal. Harry melangkah ke Madam Hodge, wasit mereka, yang sudah siap melepas bola-bola dari dalam kotaknya. Kapten, jabat tangan, katanya, dan Harry merasa tangannya diremuk oleh kapten baru Slytherin, Urquhart. Naik ke atas sapu kalian. Mulai pada tiupan peluit, 3, 2, 1, peluit berbunyi, Harry dan yang lain menjejak keras-keras dari tanah yang membeku. Dan melesat ke angkasa, Harry terbang mengitari stadion, mencari Snitch dan sebelah matanya mengawasi Harper, yang terbang zigzag jauh di bawahnya. Kemudian suara yang berbeda daripada suara komentator yang biasanya menggelegar terdengar. Nah, mereka terbang, dan kurasa kita semua heran melihat tim yang dibentuk Potter tahun ini. Banyak yang tadinya mengira, melihat penampilan Ronald Weasley yang setengah-setengah sebagai kiper tahun lalu, dia akan keluar dari tim. Tapi tentu saja, persahabatan erat dengan si kapten membantu. Kata-kata ini disambut dengan teriakan cemooh dan aplaus dari pihak Slytherin. Harry menoleh menjulurkan leher dari atas sapunya untuk melihat ke podium komentator. Seorang anak laki-laki jangkung, kurus, berambut pirang, dengan hidung mencuat berdiri di sana, berbicara di depan megafon sihir menggantikan Lee Jordan. Harry mengenali Zachariah Smith, seorang pemain Hufflepuff yang sangat tidak disukainya. Oh, dan sekarang usaha pertama Slytherin untuk mencetak gol. Urquhart melesat menyeberangi lapangan dan perut Harry berjumpalitan.
Weasley menyelamatkan gawangnya, yah, kadang-kadang bisa saja dia beruntung, kurasa, betul. Smith, memanis bisa, gumam Harry, nyengir kepada diri sendiri, seraya menukik ke antara para caser dengan pandangan terarah ke segala jurusan, mencari jejak Snitch yang sukar ditangkap. Selewat setengah jam Gryffindor memimpin 60 lawan 0, Ron berhasil menyelamatkan gawangnya dengan tangkapan-tangkapan yang benar-benar spektakuler, beberapa bahkan dengan ujung jari sarung tangannya, dan Ginny mencetak 4 dari 6 gol Gryffindor. Ini secara efektif menghentikan ocehan Zacharias yang mempertanyakan keras-keras apakah kedua Weasley berada dalam tim hanya karena Harry menyukai mereka, dan dia berganti menyerang Pickes dan Kud. Tentu saja, sosok Kud tidak seperti sosok Beater pada umumnya, kata Zacharias sok. Mereka biasanya lebih berotot pukul blujer ke arahnya, seru Harry kepada Kud ketika dia meluncur melewatinya. Tetapi Kud, nyengir lebar, memilih mengarahkan blujer berikutnya kepada Harper, yang baru saja berpapasan dengan Harry, terbang ke arah yang berlawanan. Harry senang mendengar bunyi bluk teredam yang berarti blujer telah mengenai sasarannya, tampaknya seolah Gryffindor tak bisa berbuat salah. Lagi dan lagi mereka mencetak gol, dan lagi, di ujung lapangan, Ron menyelamatkan gawang dengan santai. Dia malah tersenyum sekarang, dan ketika penonton menyambut tangkapan yang hebat dengan koor membahana lagu favorit Weasley Raja Kami, dia bersikap seperti raja yang membalas sambutan rakyatnya dari singgasananya yang tinggi. Mengira dia istimewa hari ini, rupanya, kata suara mencemooh, dan Harry nyaris terjungkal dari sapunya ketika Harper dengan sengaja menabraknya keras-keras. Temanmu si darah pengkhianat. Madam Hodge memunggungi mereka, dan meskipun anak-anak Gryffindor di bawah berteriak-teriak marah, ketika Madam Hodge berputar Harper sudah melesat pergi. Dengan bau sakit, Harry meluncur mengejarnya, bertekad akan membalas menabraknya, dan kurasa seekor Slytherin Harper sudah melihat snitch-nya, kata Zacharias Smith lewat megafonnya. Ya, dia jelas sudah melihat sesuatu yang tak dilihat Potter. Smith benar-benar idiot, pikir Harry, tidakkah dia melihat mereka bertabrakan? Tetapi detik berikutnya, hati Harry serasa mencelos jatuh dari langit. Smith benar dan Harry keliru. Harper tidak asal saja melesat ke atas, dia telah melihat apa yang tidak dilihat Harry. Snitch meluncur tinggi di atas mereka, gemerlap berkilauan dilatari langit biru yang cerah. Harry menambah kecepatan terbangnya, angin berkesiur di telinganya sehingga menenggelamkan semua suara, baik komentar Smith maupun teriakan penonton. Namun Harper tetap berada di depan, dan Gryffindor hanya unggul 100 angka. Jika Harper berhasil menangkapnya, Gryffindor akan kalah, dan sekarang Harper tinggal beberapa meter dari Snitch, tangannya terjulur. Oi, Harper, teriak Harry putus asa. Berapa banyak Malfoy membayarmu untuk menggantikannya? Harry tak tahu apa yang membuatnya mengatakan itu, namun Harper terperanjat, dia geragapan menangkap Snitch, membiarkannya lolos lewat jari-jarinya dan meluncur melewatinya. Harry melesat menyongsong bola mungil yang sayapnya berkepak-kepak itu dan menangkapnya. Yes, Harry berteriak. Seraya berputar dia meluncur ke tanah, Snitch diangkat tinggi-tinggi di tangannya. Ketika penonton menyadari apa yang telah terjadi, teriakan gegap gempita menggelegar, nyaris menenggelamkan bunyi peluit yang menandakan pertandingan telah berakhir. Ginny, kau mau kemana? Teriak Harry, yang terperangkap dalam pelukan di tengah udara dengan teman-teman timnya. Namun Ginny melesat melewati mereka sampai, dengan bunyi gemuruh, dia menabrak podium si komentator. Sementara penonton menjerit dan tertawa, tim Gryffindor mendarat dekat tumpukan serpihan kayu, di bawahnya Zacharias bergerak lemah. Harry mendengar Ginny berkata riang kepada Profesor McGonagall yang berang, lupa mengerem. Profesor, maaf, tertawa. Harry melepaskan diri dari anggota tim yang lain dan memeluk Ginny, namun cepat-cepat melepasnya lagi. Menghindari tatapannya, Harry ganti menepuk riang punggung Ron ketika semua permusuhan terlupakan. Tim Gryffindor meninggalkan lapangan bergandengan tangan, mengacungkan tinju ke udara, dan melambai kepada supporter mereka. Suasana di ruang ganti pakaian sangat riang gembira. Pesta di ruang rekreasi, kata Seamus, seru Dean kegirangan. Ayo, Ginny, Demelza, Ron dan Harry adalah orang terakhir yang berada di ruang ganti. Mereka baru saja akan pergi, ketika Hermione masuk. Dia memilin-milin syal Gryffindor di tangannya dan tampak cemas. Namun mantap, aku mau bicara denganmu, Harry. Dia menarik napas dalam-dalam. Kau mestinya tak boleh melakukannya. Kau sudah mendengar apa kata Slagon? Itu ilegal.
Apa yang akan kau lakukan? Melaporkan kami, tuntut Ron. Apa sih yang kalian bicarakan? Tanya Harry, berbalik untuk menggantungkan jubahnya sehingga mereka berdua tak melihatnya nyengir. Kau tahu betul apa yang kami bicarakan, kata Hermione nyaring. Kau membubuhkan ramuan keberuntungan pada minuman Ron pada waktu sarapan. Felix Felicis tidak, kata Harry, berbalik kembali untuk menghadapi mereka berdua. Ya, Harry, dan itulah sebabnya segalanya menjadi beres. Ada pemain-pemain Slytherin yang tidak ikut bermain dan Ron menangkap semua bola. Aku tidak membubuhkan apa-apa, kata Harry, sekarang nyengir lebar. Dia memasukkan tangannya ke saku jaketnya dan mengeluarkan botol mungil yang dilihat Hermione ada di tangannya pagi tadi. Botol itu penuh berisi ramuan dan gabusnya masih disegel rapat dengan lilin. Aku ingin Ron berpikir aku melakukannya. Maka aku berpura-pura menuangnya ketika aku tahu kau melihatku. Harry memandang Ron, kau menangkap semua bola karena ia merasa beruntung. Kau melakukannya sendiri. Dia mengantongi ramuannya lagi. Jadi, benar-benar tak ada apa-apa di dalam jus labu kuningku? Ron bertanya, terperangah. Tapi cuaca baik, dan Faisy tak bisa bermain. Aku benar-benar tidak diberi ramuan keberuntungan? Harry menggelengkan kepala. Ron ternganga memandangnya sejenak, kemudian berpaling menghadapi Hermione, menirukan suaranya, kau membubuhkan Felix Felicis pada jus Ron tadi pagi. Itulah sebabnya dia berhasil menangkap semua bola. Lihat, aku bisa menyelamatkan gawang tanpa bantuan. Hermione, aku tak pernah mengatakan kau tak bisa, Ron. Kau tadinya juga mengira jusmu diberi ramuan keberuntungan, namun Ron sudah melewatinya keluar dari pintu dengan sapu di atas bahunya. Kata Harry dalam keheningan yang mendadak muncul, dia tak mengira rencananya akan berbalik menyerang seperti ini. Bagaimana kalau kita ke pesta sekarang? Kau pergilah, kata Hermione, mengedip menahan jatuhnya air matanya. Aku kesal pada Ron saat ini, aku tak tahu apa salahku. Dan Hermione berlari meninggalkan ruang ganti juga. Harry berjalan perlahan menuju kastil, melewati kerumunan teman-temannya, banyak di antaranya menyerukan ucapan selamat kepadanya, namun dia merasa sangat terpukul. Dia tadinya yakin bahwa jika Ron memenangkan pertandingan, dia dan Hermione akan langsung rukun lagi. Dia tak tahu bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Hermione bahwa yang telah dilakukannya yang membuat Ron sakit hati adalah berciuman dengan Viktor Krum, karena peristiwa itu terjadinya sudah lama sekali. Harry tidak melihat Hermione dalam pesta kemenangan Gryffindor, yang sedang ramai-ramainya ketika dia tiba. Sorakan dan tepuk tangan kembali terdengar menyambut kemunculannya dan dia segera diserbu kerumunan anak-anak yang memberinya selamat. Dia bersusah payah menyingkirkan kakak beradik Creevy, yang menginginkan analisa pertandingan secara terperinci, dan serombongan besar cewek yang mengerumuninya, tertawa mendengar komentarnya yang sama sekali tidak lucu, dan mengerjap-ngerjapkan bulu mata mereka. Perlu waktu beberapa lama baginya sebelum dia bisa mencari Ron. Akhirnya, dia berhasil membebaskan diri dari Romilda Van, yang terang-terangan memberi syarat bahwa dia ingin pergi ke pesta Slagon bersamanya. Ketika menyelinap menuju meja minuman dia berpapasan dengan Ginny, Arnold si Pygmy Puff bertengger di bahunya dan Crookshanks mengeong penuh harap di kakinya. Mencari Ron? Tanyanya, mencibir. Di sana tuh, munafik brengsek. Harry memandang ke sudut yang ditunjuk Ginny. Di sana, di depan seluruh ruangan, Ron berdiri berpelukan erat dengan Lavender Brown, sampai sulit mengatakan tangan siapa yang mana. Kelihatannya Ron memakan wajahnya, kan? Kata Ginny tenang. Tapi kurasa dia harus memperhalus tekniknya dulu. Permainan bagus, Harry. Ginny membelai lengannya. Harry merasa seperti melayang, namun kemudian Ginny pergi untuk mengambil butir bir. Crookshanks membuntutinya, matanya yang kuning terpancang pada Arnold. Harry berpaling dari Ron, yang tampaknya tak akan segera sadar. Tepat saat itu dilihatnya lubang lukisan menutup. Dengan hati mencelos dia merasa melihat rambut coklat lebat menghilang dari pandangan. Harry berlari menyusul, mengelak dari Romilda Van lagi, dan mendorong terbuka lukisan Nyonya Gemuk. Koridor di luar tampaknya kosong. Hermione, Harry menemukannya dalam ruang kelas tak terkunci pertama yang dibukanya. Dia sedang duduk di meja guru, sendirian, hanya ditemani lingkaran kecil burung-burung kuning yang berkicau mengitari kepalanya, yang pasti baru saja disihirnya dari udara kosong. Harimau tak mau mengagumi kemampuannya menguasai mantra dalam situasi seperti ini. Oh, halo, Harry, katanya dengan suara getas. Aku cuma berlatih. Yeah, mereka benar-benar bagus, kata Harry.
Harry tak tahu harus berkata apa kepadanya. Dia sedang bertanya dalam hati apakah ada kemungkinan Hermione tidak melihat Ron, bahwa dia hanya meninggalkan ruangan karena pestanya agak terlalu ramai. Ketika Hermione berkata, dengan suara tinggi nyaring yang tidak wajar, Ron kelihatannya menikmati pesta kemenangan. Betulkah? Kata Harry. Jangan berpura-pura kau menyembunyikannya, malah tidak melihatnya, kata Hermione. Dia toh tidak. Pintu di belakang mereka menjeblak terbuka. Betapa kagetnya Harry. Ron masuk, tertawa-tawa, menarik tangan Lavender. Oh, katanya, berhenti mendadak melihat Harry dan Hermione. Ups, kata Lavender, dan dia keluar dari ruangan, terkikik. Pintu mengayun menutup di belakangnya. Keheningan yang menyusul sungguh menegangkan dan menyesakkan. Hermione menatap Ron, yang menolak memandangnya, namun berkata dengan campuran antara besar mulut dan salah tingkah, "Hai, Harry. Pantas aku tidak melihatmu." Hermione meluncur turun dari meja. Lingkaran kecil burung-burung keemasan terus berkicau mengitari kepalanya, sehingga dia tampak seperti model tata surya yang ajaib dan berbulu. Jangan biarkan Lavender menunggu di luar, katanya pelan. Dia akan bertanya-tanya kau kemana. Hermione berjalan sangat perlahan dan tegak ke arah pintu. Harry mengerling Ron, yang tampak lega tak ada hal lebih buruk yang terjadi. Opukno, terdengar teriakan dari pintu. Harry berputar dan melihat Hermione mengacungkan tongkat sihirnya ke arah Ron. Ekspresinya liar. Kerumunan kecil burung itu meluncur seperti peluru-peluru keemasan gemuk ke arah Ron, yang menjerit dan menutupi wajah dengan tangannya. Namun burung-burung itu menyerangnya, mematuki dan mencakar-cakar tiap jengkal daging yang bisa mereka raih. Singkirkan burung-burung ini, teriak Ron. Namun dengan pandangan terakhir yang penuh dendam kesumat membara, Hermione membuka pintu dan menghilang. Harry merasa mendengar isakan sebelum pintu terbanting menutup. Akhir bab.